بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على أشرف خلقه وخاتم أنبيائه سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن بطن لا تشبع ومن دعوة لا تستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من هذا الأربع. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إخواني في الله rahimani wa rahimakumullah. Hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jal, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Azza wa Jal masih melimpahkan kepada kita beragam karunia dan anugerah yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Karena karunia yang Allah Azza wa Jalla limpahkan sehingga kita hadir di rumah Allah Azza wa Jalla, kita duduk di majlis ilmu dengan harapan kehadiran kita di majlis ilmu adalah salah satu bagian dari kemudahan yang Allah Azza wa Jalla mudahkan jalan seseorang untuk menuju surga, sebagaimana di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Maka dari itu kita kembali lagi untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jal atas karunia yang beragam, atas kenikmatan yang bermacam-macam. Semoga dengan bersyukur ini Allah Azza wa Jalla terus menjaga kita dan membukakan kebaikan, taufik, hidayahnya selalu untuk mendatangi rumah Allah Azza wa Jal, mendatangi majlis ta'lim dan menghadiri kajian-kajian ilmu. Hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jal, pada pertemuan yang kemarin kita sedikit membahas tentang tazkiyatun nafsi secara definisinya, secara rukunnya, kemudian kunci-kunci dari tazkiyatun nafs. Maka untuk menyempurnakan apa yang disampaikan pada hari kemarin, sedikit lagi mengingatkan bahwasanya at-tazkiyatu atau tazkiyatun nafsi berdiri di atas dua rukun, yaitu at-takhliyah dan at-tahliyah. At-takhliyah yang artinya mengosongkan dan at-tahliyah yang artinya mengisi. Atau at-takhliyah yang artinya membersihkan, mensucikan,
dan at-tahliyah yang artinya memuliakan dan menghiasi. Sehingga tingkatan pertama bagi seorang yang ingin melakukan tazkiyatun nafs adalah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan at-takhliyah, yaitu mengosongkan, mensucikan, membersihkan jiwa. Tentu ini jalannya adalah at-taubah. Tentu ini jalannya adalah at-taubah, pertaubatan. Karena dengan pertaubatan maka beragam dosa yang ada di hati akan dihapuskan. Sebagaimana kita mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW bersabda tentang keadaan hati yang menghitam disebabkan oleh noda-noda dosa. Maka caranya untuk menghilangkan noda-noda dosa ini adalah dengan cara bertaubat. Karena sebagaimana juga disabdakan Rasulullah SAW, seorang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh bertaubatan, kaman la dzambalah, seperti orang yang tidak memiliki dosa. Sehingga apabila pada tahapan awal ini sudah berhasil melakukan pertaubatan secara menyerata dan menyeluruh dari beragam dosa-dosa yang dilakukan oleh hati, maka akan melangkah pada langkah berikutnya. Tapi pertaubatan ini tidak mungkin dan tidak bisa hanya dilakukan satu kali. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, setiap anak Adam itu akan terus melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat. Sebagaimana juga kita ketahui Rasulullah SAW dalam sehari semalamnya melakukan pertaubatan dan istighfar lebih daripada 100 kali. Maka pertaubatan, meminta ampun, istighfar kepada Allah Azza wa Jal adalah bukan satu keadaan yang dilakukan sekali kemudian cukup, melainkan diulang terus demikian selama ia masih menjadi manusia yang terus melakukan kesalahan. Selama ia masih menjadi manusia yang melakukan kesalahan, maka pertaubatan harus terus dilakukan. Karena seorang tidak terlepas dari kesalahannya. Kemudian di sela-sela pertaubatan yang dilakukan seorang hamba kepada Rabbnya, maka di sana ada amalan yang mengiringinya, yaitu istighfar. Tentu istighfar ini lebih umum daripada pertaubatan. Dari sisi bahwasanya pertaubatan itu adalah rasa menyesal dan mengakui kesalahan dari dosa-dosa tertentu dan meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, dengan cara juga berazam untuk tidak mengulanginya. Sedangkan istighfar adalah meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla tanpa menentukan dosa-dosa. Sehingga ketika orang mengucapkan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau astaghfirullahal azim, hanya sebatas meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan pertaubatan lebih khusus daripada itu karena meminta ampun atas dosa-dosa tertentu dengan berazam dan bertekad untuk tidak mengulanginya, dengan penuh rasa menyesal dan mengaku kesalahan yang telah dilakukannya.
Sehingga selain dia bertaubat, maka juga ia melakukan luzumul istighfar, menyertai dirinya selalu untuk beristighfar, walaupun di dalam nas-nas Al-Quran atau dalam nas-nas Rasulullah SAW dalam sabdanya, seringkali at-taubatu wal istighfar saling menggantikan. Seringkali pertaubatan dan istighfar saling menggantikan. Sebagai contoh, kalau kita membaca ayat firman Allah Azza wa Jalla, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, ila akhir ayat. Istighfar di sini artinya adalah bertaubat setelah melakukan dosa. Namun apa yang kita ucapkan setiap saat, astaghfirullah, 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 ini lebih umum daripada pertaubatan. Sehingga ada dua hal yang berbeda. Yang pertama adalah at-taubah, dan kedua adalah istighfar. At-taubah ini jelas lebih khusus karena meminta ampun dari dosa-dosa yang pernah dilakukannya secara jelas. Sedangkan istighfar ini fungsinya untuk melengkapi pertaubatannya. Karena bisa jadi ada dosa-dosa yang dilakukannya tanpa ia sadar, atau bisa jadi ada dosa-dosa yang pernah dilakukannya di masa lalu dan ia terlupakan. Sehingga fungsinya istighfar adalah untuk melengkapi pertaubatan. Fungsinya istighfar adalah untuk melengkapi pertaubatan. Sehingga dengan pertaubatan dan dengan istighfar, maka ia telah melakukan proses at-takhliyah. Maka ia telah melakukan proses at-takhliyah. Ya, artinya mengosongkan, mensucikan, membersihkan jiwa. Namun kemudian setelah ia melakukan at-takhliyah, maka tahapan berikutnya adalah ia akan proses pada berikutnya, yaitu at-tahliyah, menghiasi. Namun sebelum ia menghiasi, maka proses at-takhliyah atau mensucikan jiwa ini masih ada satu tahapan berikutnya, yaitu riyadatul qalbi, olahraga hati. Yang berarti setelah ia melakukan pertaubatan dan istighfar, penyakit-penyakit hati ini masih tersisa atau masih sangat mudah untuk kembali, karena ia baru saja berhenti, baru saja ia melakukan pemurnian, pembersihan. Sehingga penyakit-penyakit hati ini sangat terbuka untuk kembali. Maka di sini pentingnya untuk riyadatul qalbi, untuk melakukan olahraga hati. Di antara cara agar penyakit-penyakit hati ini yang sudah baru saja dibersihkan dengan pertaubatan dan istighfar agar tidak segera kembali adalah menyelisihi apa yang diinginkan hawa nafsu. Menyelisihi apa yang diinginkan hawa nafsu, menyelisihi apa yang diinginkan jiwa, dan tidak mengaminkan setiap permintaan yang diminta oleh hawa nafsu. Sehingga Imam Ibnu Al-Qayyim menyebutkan bahwasanya di antara cara untuk melakukan riyadatul qalbi adalah selalu menghadirkan al-muraqabah, diawasi. Merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, yang itu salah satu martabat dari maratibul ihsan,
yang disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Potongan hadis yang kedua, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jikalau engkau tidak mampu dan tidak bisa menghadirkan Allah Azza wa Jalla selalu ada di hadapanmu, maka ingatlah sesungguhnya Allah selalu melihatmu. Maka ini adalah tingkatan yang disebut dengan maqamul muraqabah, selalu diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Maqamul muraqabah ini sangat membantu seorang hamba untuk mencegah amalan-amal hati yang buruk itu kembali. Tapi perjuangannya akan sangat berat, karena ia akan melawan jiwanya dan dirinya sendiri. Makanya Imamul Ghazali rahimahullahu tabaraka wa ta'ala mengatakan, i'lam anna a'da aduwika nafsuka allati baina jambayka. Ketahuilah bahwasanya musuh yang paling terberat, musuh yang paling terberat di antara musuh-musuhmu adalah jiwamu yang ada pada dirimu. Wa qad khuliqat ammarah bis-su', dan jiwa ini sudah diciptakan dengan salah satu sifatnya yang selalu memerintahkan untuk melakukan keburukan. Wa qad khuliqat ammarah bis-su' mubalaghah fi syarr atau mubalighah fi syarr farrarah minal khair. Diciptakan dalam salah satu sifatnya selalu memerintahkan, mengajak untuk melakukan keburukan, bahkan berlebihan dalam keburukan dan menjauhi kebaikan-kebaikan. Lalu kemudian beliau mengatakan, wa umirta bi tazkiyatiha wa taqwimiha, dan engkau telah diperintahkan untuk memurnikannya, mensucikannya, membersihkannya. Tapi lihat kata beliau tadi di awal, i'lam anna a'da aduwika nafsuka allati baina jambayka. Ketahuilah bahwasanya musuh terberatmu di dalam kehidupanmu adalah jiwamu. Karena ini musuh yang berada di dalam diri kita, dan musuh yang selalu menyatu dengan diri kita. Sehingga kalau seseorang mampu melewati jiwa yang ammaratun bisu', maka ia akan masuk dalam jiwa yang kedua, yaitu jiwa al-lawwamah, yang disebutkan Allah Azza wa Jalla, ada jiwa yang ammaratun bisu'. Innan nafsa la ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Jiwa yang selalu mengajak kepada keburukan. Dan ini disebutkan di surat Yusuf. Kemudian setelah itu disebutkan di suratul Qiyamah bahwasanya jikalau seseorang sudah mampu melewati jiwa yang ammaratun bisu', maka adalah jiwa tersebut disebut dengan nafsul lawwamah, jiwa yang selalu menasihati atau jiwa yang selalu menyesalkan. Setiap melakukan kesalahan disesalkan, setiap melakukan kesalahan ditegur. Ini jiwa yang lawwamah. Talumu sahibuha, tatalumu sahibah. Selalu ia menegur, selalu ia menyesalkan pelaku keburukan. Dan kemudian kalau jika ia mampu melewati jiwa yang selalu mengingatkan dan selalu melakukan muhasabah, maka dia akan mendapatkan jiwa yang disebutkan Allah Azza wa Jal, jiwa yang mutmainnatun radiyatun biridallahi Azza wa Jal, jiwa yang tenang, yang rela dengan ketentuan-ketentuan Allah Azza wa Jal. Namun memang proses untuk memusuhi dan mengalahkan jiwa ini proses yang sangat berat. Di sisi yang lain kita memiliki musuh dari luar,
Dan kita juga memiliki musuh dari dalam. Musuh dari dalam adalah jiwa sendiri. Musuh dari dalam adalah syaitan yang mengalir dengan aliran darah. Inna syaitana la yajri majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir dengan aliran darah. Maksudnya syaitan setiap diri kita sebagai manusia telah diciptakan bersama qarinnya, dan qarinnya itu ada pada dirinya, yang selalu membisikkan, yang selalu menjerumuskan, yang selalu mendorong untuk melakukan hal-hal keburukan. Jadi pada dirinya ada dua musuh yang terberat. Yang satu adalah an-nafas, jiwa yang ammaratun bisu. Yang kedua adalah asy-syaitan. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah syaitan sebagai musuh. Itu qarin yang ada pada dirinya. Sedangkan pula di sana ada syayatin lagi, setan-setan yang di luar tubuhnya. Entah itu syayatinul ins atau syayatinul jin, setan-setan dari kalangan manusia ataupun setan-setan dari kalangan jin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang selalu melakukan waswasah, membisik-bisikkan kepada manusia dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Sehingga semakin berat lagi proses untuk melakukan tazkiyatun nafs. Makanya martabatul ihsan di dalam agama ini adalah martabat yang terakhir. Martabat yang terakhir, yang mana apabila kita melihat dari martabat sebelumnya, martabatul Islam, tingkatan keislaman dengan syahadat sampai haji, kemudian naik lagi martabatul iman dengan rukun yang 6, al-imanu billah sampai al-imanu bil qadar, maka tingkatan yang terakhir adalah martabatul ihsan. Karena dalam posisi martabatul ihsan ini sebenarnya proses tazkiyatun nafs berlangsung. Dalam martabatul ihsan ini proses tazkiyatun nafs berlangsung. Sehingga mengapa para ulama rahimahumullah sangat memperhatikan martabat yang terakhir ini sebagaimana memperhatikan dua martabat sebelumnya. Jikalau di sana kita mengenal kitab-kitab yang membahas tentang keyakinan atau kitab-kitab akidah dengan tata tertibnya, dengan sulamnya, tangganya dalam mempelajarinya, di sana pula ulama sangat memperhatikan dengan ilmu fikih yang itu berkaitan dengan rukun Islam setelah dua kalimat syahadat. Maka para ulama juga sangat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan tazkiyatun nafsi atau ilmul qalbi atau ilmu sir dalam bahasa al-Imam al-Ghazali rahimahullah. Sehingga banyak para ulama rahimahumullah tabaraka wa ta'ala menuliskan kitab-kitab, mengkaryakan kitab-kitab yang itu ditujukan untuk mengajarkan kepada setiap mukmin bagaimana martabatul ihsan ini benar-benar tercapai dalam kehidupannya. Sebagai contoh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah yang mengaryakan atau menuliskan kitab yang kita kenal dengan Madarijus Salikin. Madarijus Salikin ini adalah salah satu kitab yang ditulis oleh beliau rahimahullahu tabaraka wa ta'ala dengan cetakan yang berbeda. Ada sebagian cetakan mencapai 4 jilid, ada yang 3 jilid. Sebagai bentuk upaya dari menjelaskan secara jelas dan lugas dari satu matan ilmu, ringkasan yang dikaryakan oleh Abu Abdullah Al-Harari, guru beliau atau seorang alim dari kalangan ulamaul muslimin.
menuliskan kitab yang berjudul Manazilus Sairin, tingkatan-tingkatan orang yang sair. Sair artinya orang berjalan menuju Allah. Maka beliau di sana menyebutkan tingkatan-tingkatannya dari tawakal, khusyuk, isti'anah, isti'adah, terus begitu. Amalan-amalan hati. Kemudian tugas Ibnu Qayyim rahimahullah selanjutnya adalah menjabarkannya, menjelaskannya, menguraikannya satu persatu. Ini salah satu upaya bahwasanya di sana para ulama sangat memperhatikan juga dari sisi tazkiyatun nafas atau martabatul ihsan, yang ini proses untuk melakukan atau tazkiyatun nafas tadi. Begitu juga ketika Imamul Ghazali rahimahullahu tabaraka wa ta'ala menuliskan kitab Ihya Ulumuddin. Yang kitab Ihya Ulumuddin ini dalam beberapa cetakan lebih sampai dari 5 jilid. Namun dikarenakan kitab ini sangatlah luas dan tidak setiap orang bisa mencapainya dan membacanya, dan begitu juga ada beberapa catatan yang menjadi catatan oleh sebagian para ulama rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala, sehingga ada upaya untuk meringkasnya. Sehingga Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah melakukan peringkasan. Yang kita kenal kitabnya adalah Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin ini ringkasan dari Ihya Ulumuddin. Ia berusaha untuk meringkas, membuang hal-hal yang menurut beliau tidak tepat, kemudian juga menertibkan ulang dan mensajikan yang paling diperlukan seorang hamba. Tapi ternyata Minhajul Qasidin juga masih tebal. Akhirnya diringkas kembali oleh Imam Abul Faraj Abdurrahman ibn Ali ibn al-Jauzi Al-Hambali rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ibnu Qudamah dan Ibnu al-Jauzi keduanya Hambaliyan dari kalangan Hanabilah. Al-Imam Al-Ghazali dari kalangan Asy-Syafi'iyah. Lalu kemudian Imam Ibnu al-Jauzi ini meringkas Minhajul Qasidin yang dikenal dengan Mukhtasar Minhaj al-Qasidin. Kitab Mukhtasar Minhaj al-Qasidin ini sudah diterjemahkan, bahkan juga sudah banyak di beberapa tempat dikaji karena lebih ringkas. Namun ternyata ada sebagian ulama muasirin dari kalangan ulama kontemporer mengiranya dan menganggapnya mukhtasar, ringkasan dari Minhajul Qasidin ini masih perlu diringkas, sehingga terjadi lagi peringkasan dalam kitab yang lebih tipis oleh, kalau tidak salah, oleh Fadilatul Syekh Ahmad bin Salih Al-Ghirasi, kalau tidak salah demikian. Jadi sehingga dengan kitab yang sangat tipis sekali, bentuk upaya dari mensajikan bahwasanya ini martabah yang perlu diperhatikan, sebagaimana martabatul Islam dengan dua bagiannya, yaitu kalimat syahadat yang sangat berhubungan dengan martabatul iman yang kedua, dan juga amalan-amalan zahirnya dari salat, siyam, zakat dan haji, dan furu' fiqhiyah lainnya dari muamalat dan yang lainnya di dalam kitab-kitab fikih. Maka kemudian di sini juga martabatul ihsan juga diperhatikan dengan dituliskan kitab-kitab yang ada. Walaupun demikian, banyak juga di kalangan para ulama rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala membahas martabatul ihsan dari sisi proses untuk tazkiyatun nafas ini ketika mereka menguraikan tafsirul Quran. Di dalam tafsir Al-Quranil Karim banyak sekali hal-hal ayat-ayat yang mengajarkan dan memberikan nasihat yang berhubungan dengan tazkiyatun nafas.
Sebagai contoh dari kalangan al-mu'asirin, Syekh Abdurrahman ibn Nasr as-Sa'di rahimahullahu rahmatan wasi'ah, di dalam tafsirnya seringkali menyebutkan faidah-faidah, pelajaran-pelajaran di dalam ayat-ayat yang beliau tafsirkan yang berhubungan dengan tazkiyatun nafs. Ini salah satu juga bentuk upaya untuk menjelaskan martabatul ihsan dan menyempurnakan martabatul ihsan yang mungkin sebagian orang kurang memperhatikannya. Dan ini sangat berkaitan bagi para penuntut ilmu. Makanya para penuntut ilmu didahulu kala pada tahapan-tahapan awal mereka tidak langsung diajari beragam variasi bidang ilmu agama, melainkan sebagai awal dari tahapan menuntut ilmu adalah mereka diajarkan ilmu qulub atau ilmu sir yang fungsinya untuk menata hati. Sehingga sering dikatakan para ulama, orang yang mempelajari ilmu fikih tapi tidak mempelajari ilmu tasawuf, dengan arti ilmu tasawuf ini tasawuf yang terpuji begitu, atau ilmu yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs, maka ia akan sangat mudah untuk terjebak dalam kemunafikan. Mengapa? Karena seorang yang mempelajari ilmu fikih dengan hukum-hukum yang baku, yang tidak mempertimbangkan keadaan seseorang, ia hanya menguraikan hukumnya begini dan begini tanpa mempertimbangkan keadaan masing-masing orang, lalu kemudian tidak disertai dengan ilmu tazkiyatin nafas atau ilmu suluk, maka dia akan terjebak dalam mengikuti ar-rukhas, mengikuti rukhsah-rukhsah yang itu bukan keringanan-keringanan yang bukan ditentukan oleh Allah, melainkan keringanan-keringanan yang dipahami oleh para ulama. Dan disinilah banyak yang terjebak demikian. Sebagai contoh, di dalam madhab Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala, ketika di awal permulaan pembahasan salat, para ulama Syafi'i menyebutkan a'dzarus salah, seperti contohnya di dalam kitab Safinatun Najah disebutkan a'dzarus salati itsnan, an-nawm wan nisyan, bahwasanya uzur dalam salat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah an-nawm, tidur. Yang kedua adalah an-nisyan, lupa. Sehingga ulama Syafi'iyah mengatakan orang yang dalam kondisi tidur atau dalam kondisi lupa untuk melaksanakan sholat, dia tidak pernah berdosa. Dan juga karena dia ada uzur, karena dia tidak berdosa, karena dia diberi uzur, maka juga mengganti sholatnya setelah dia ingat atau setelah terbangun juga tidak diwajibkan untuk melaksanakannya segera, dikarenakan dia memiliki uzur. Di sini tentu ada perincian, tidak baku seperti yang kita dengar saat ini. Namun sekalipun perincian-perincian ini disebutkan sebagai contoh, mereka mengatakan bahwasanya tidur itu kapan sebagai uzur? Pertama, apabila seorang tidur sebelum masuk waktu. Seorang tidur sebelum masuk waktu, seperti misalkan sholat subuh. Normalnya kita tidur sebelum subuh di malam hari. Maka jikalau seorang tidur di malam hari kemudian subuhnya kesiangan, ini bukan bagian dari dosa, sekalipun itu setiap hari. Sekalipun itu setiap hari. Apalagi kalau sudah berupaya, alarm apa semua, terus selalu kesiangan, maka ini tidak berdosa.
Begitu ketentuan secara hukum fikih. Dari mana ini? Dan dari mana pula kalau dia meninggalkan atau terlewatkan salat dan ia memiliki uzur, tidak harus segera diganti. Rasulullah SAW dalam satu safar pernah kesiangan. Ya, pernah kesiangan. Sudah terbit matahari baru bangun untuk melaksanakan sholat subuh, terlewatkan. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah tidak langsung segera sholat subuh. Rasulullah masih berjalan, berpindah dari tempat itu ke tempat lain. Setelah berpindah, Rasulullah memulai dengan qabliyah subuh, baru kemudian sholat subuh. Ulama Syafi'iyah mengatakan ini menunjukkan bahwasanya orang yang memiliki uzur seperti tadi ketiduran, dia tidak diwajibkan untuk menggantinya secara langsung, segera. Terbukti Rasulullah tidak langsung di tempat itu langsung wudu, langsung sholat subuh bersama sahabat, tidak. Rasulullah bergerak dulu, pindah tempat, kemudian sholat qabliyah dulu, kemudian sholat, baru kemudian sholat subuh. Hal ini sering kami dapatkan menjadi celah tertentu bagi sebagian para penuntut ilmu yang hobinya bermain-main. Sehingga apa yang mereka lakukan? Karena mereka sudah mempelajari ini, akhirnya mereka membiasakan diri dengan begadang di malam hari, ngobrol, bergadang, habis itu sebelum subuh tidur, dan tidur terus, habis itu nanti bangun jam 9. Kami mendapatkan kayak ini ketika kami belajar bersama kawan-kawan di Yaman, ada sebagian kawan-kawan yang demikian. Dan ini menjadi masalah besar dalam menata ilmu, ketika ilmu ditata sebelum hati yang ditata. Maka ketika kami mengingatkan kepada mereka, menjawabnya adalah kami tidak pernah berdosa. Karena apabila kami tidur sebelum waktu subuh dan kami kesiangan pun kami tidak dapat dosa apa-apa. Di dalam Syafi'iyah pun dikatakan sekalipun ia yakin kalau tidur tidak akan bangun kecuali sudah keluar waktunya, tidak berdosa. Karena memang dia ini tidur sebelum waktunya, artinya sholat subuh belum diwajibkan. Dia tidur sebelum waktunya, artinya sholat subuh belum diwajibkan. Maka kalaulah dia melewati subuh ini sampai kesiangan, ya memang dia dalam posisi tidur itu orang kan tidak ada taklif, tidak ada beban apapun, karena memang tidak ada akal di situ. Namun ini menjadi salah satu permasalahan yang mendasar dalam menuntut ilmu. Dan ini banyak. Dan ini banyak. Seorang penuntut ilmu yang apabila di awal perjalanan menuntut ilmunya tidak didasari dengan adab dalam menuntut ilmu, tidak didasari dengan akhlak dalam menuntut ilmu, tidak didasari dengan ilmu sir dalam menuntut ilmu, maka sangat-sangat berbahaya ketika ia sudah semakin lanjut dalam belajarnya. Karena ia akan mendapatkan beragam perbedaan para ulama, bahkan juga beragam keringanan-keringanan yang ada dan berlaku di dalam mazhabnya atau pandangan ulama yang sedang ditekuninya, dan kemudian bisa jadi ia akan berusaha untuk melakukan segala hal yang itu memudahkan dirinya. Maka disinilah fungsinya ilmu tazkiyatin nafas, ilmu qalb, ilmu sir untuk menjadi perisai dan tameng dari kesalahan-kesalahan yang demikian. Walaupun di sisi yang lain, di sisi yang berbeda, di satu sisi mereka yang semakin belajar, semakin mendapatkan banyak hasanah ilmu, maka apabila tidak diikuti dengan ilmu suluk, ilmu tazkiyatun nafas, maka akan terjerumus dengan hal-hal yang itu mengikuti rukhas dan keringanan-keringanan para ulama karena memang syahwat dan hawa nafsunya. Di sisi yang lain sebagai pemula yang baru mengenal ilmu di awalnya, juga sering terjadi kesalahan dalam menerima ilmu ini.
Jikalau tidak ditata juga hatinya dengan tazkiyatun nafas ini, maka juga akan terjatuh dalam kesalahan yang berbeda dengan kesalahan yang tadi sudah lanjut dalam belajar. Kesalahannya di mana? Orang yang menjadi pemula dalam penuntut ilmu memiliki semangat. Setiap ilmu yang dipelajarinya berusaha untuk diterapkannya. Apapun yang dipelajarinya berusaha untuk diterapkannya. Tanpa memandang bulu ini ketentuan hukumnya wajib atau sunnah, tanpa mengetahui prioritasnya, yang penting semua apapun yang didapatkan dikerjakan. Terkadang ia harus mengorbankan beberapa kondisi dalam kehidupannya demi menerapkan ilmu yang sudah didapatkannya, tanpa memperhatikan bahwasanya ilmu yang didapatkannya ini bisa jadi ilmu yang wajib, bisa jadi ilmu yang sunnah, bisa jadi ini bisa diakhirkan suatu saat, boleh dikerjakan sesekali, tidak harus terus menerus, dan seterusnya. Ini kalau seandainya tidak didasari dari awal dengan ilmu tazkiyatun nafas di awal, maka di sini juga sangat berbahaya. Jadi berbahayanya ketika di awal akan terjatuh dalam berlebihan, dan di akhir akan terjatuh dalam bermudah-mudahan. Ketika ilmu tazkiyatun nafas tidak diikuti dari awal sampai akhir secara runut dipelajarinya, maka akan sangat berdampak keburukan di awal ataupun di akhir. Makanya harus terus disertai dari awal belajar sampai terus pada level-level berikutnya. Maka seorang guru yang bijak ketika mengajarkan ilmu fikih atau ilmu-ilmu lainnya harus juga memperhatikan sisi tazkiyatun nafas pada muridnya. Jangan sampai ia menyampaikan suatu semangat dalam mengerjakan amal-amalan tertentu, kemudian ia lupa untuk menata hati seorang murid, yang mana semangat ini dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan dia, bukan berarti memperbaiki kehidupan orang lain selain dirinya. Sehingga ketika seorang guru mengajarkan kepada muridnya, mari kita menjaga apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita dapatkan, kita memotivasi, kita melakukan introspeksi diri dari setiap kekurangan, sekalipun itu dari amal-amal yang sunnah, dan kita menghukum diri kita sendiri, maka ini harus tersampaikan prosesnya dengan baik dan benar. Jikalau tidak tersampaikan, maka yang akan ditangkap adalah apa yang disampaikan oleh gurunya bukan hanya sebatas untuk dirinya, melainkan juga bagaimana caranya ia bisa menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan ia dalam proses, dalam tahapan belajar, dan di sini kewajibannya untuk islahu nafsihi, memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Sedangkan islahul ghair, memperbaiki orang lain, itu dalam tahapan yang berikutnya. Setelah ilmunya benar-benar lengkap dan sempurna, dan bisa memilah dan memilih dan mendudukkan porsi ilmu pada kedudukannya masing-masing, lalu di sini baru ia baru bisa menyampaikan. Makanya terkadang menyampaikan ketentuan-ketentuan hukum yang nampaknya remeh, membedakan antara rukun, syarat, sunnah, nampaknya itu remeh, ternyata itu dampaknya besar. Ketika kita mengetahui ini hukumnya rukun, ini hukumnya syarat, ini hukumnya sunnah, ini hukumnya makruh di dalam begini, ini hukumnya membatalkan sholat sebagai contoh. Kadang orang memikir, ngapain sih kita belajar itu semua? Yang penting kita belajar beribadah sebagaimana Rasulullah dan para sahabat melaksanakannya. Gak penting bagi kita mengetahui ini rukun, syarat, sunnah, makruh, pembatal. Yang penting sholat kita sudah sesuai dengan sholatnya Rasulullah dan para sahabat. Terkadang apa yang kita anggap itu sederhana
dari membedakan rukun syarat, membedakan rukun sunnah, membedakan rukun dan wajib. Ada di sebagian pendapat membedakan rukun dan wajib, membedakan wajib dan sunnah, sunnah satu dengan sunnah yang lainnya, makruh dengan khilaful aula. Kelihatannya hal-hal yang sepele begitu, dan sebagian orang tidak tertarik karena ini pembahasan baru. Bahkan sebagian pula mengatakan ini kan tidak adab pembagian-pembagian begini di kalangan para salafus salih ridwanullahi ta'ala alaihim. Cukup bagi kita mengerjakan dan selesai. Keadaan yang berbeda yang kita miliki saat ini dan keadaan para salafus salih rahimahullah yang dimiliki mereka zaman itu menuntut kita juga melakukan pembelajaran yang berbeda. Kita mengetahui bahwasanya keadaan pada zaman salafus salih ridwanullahi ta'ala alaihim, keadaan umat dalam keadaan baik. Secara iman, secara ilmu, secara amal, secara banyak hal dan kondisi mereka dalam keadaan baik. Sedangkan keadaan kita secara ilmu, secara amal, secara lingkungan, semuanya dalam keadaan buruk. Sehingga adanya orang-orang baik dan segelintir orang-orang baik ini yang ada di tengah masyarakat, yang mereka dalam keadaan belum mendapatkan hidayah atau belum mengenal ilmu dan belum bisa mengamalkannya, menuntut kita untuk mempelajari ilmu ini dengan metode yang sudah berkembang kemudian hari, bukan dengan cara metode atau mempelajari bagaimana para sahabat dan para tabi'in mempelajari ilmu. Karena kadang tadi kita cukuplah mempelajari sholat itu sebagaimana Rasulullah belajar, mengajarkan kepada para sahabat. Kalau berdiri ya begini ruku, tidak membedakan apa? Ini rukun, ini syarat, ini wajib. Enggak usah perlu itu semua. Yang penting apa sih? Tata cara sholat yang pertama begini, habis itu berikutnya begini, udah. Tanpa membedakan itu semua. Ternyata ini dampaknya besar ketika kita nanti akan bersinggungan dengan banyak orang. Yang kita dapati tata cara mereka dalam beribadah mungkin berbeda dengan diri kita. Sedangkan kita sudah mengira bahwasanya diri kita ketika sholat ini sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan selain tata cara sholat yang kita pernah belajar ini, maka ini hal-hal yang menyelisih dengan sunnah Rasulullah SAW. Ketika saya terus memperdalam di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah rahimahumullah tabaraka wa ta'ala dan berusaha untuk mempraktekannya sedikit demi sedikit, tiba-tiba ada seorang awam yang masih pemula dalam kajian ilmu mengatakan, "Ustadz, kenapa Ustadz sekarang tata cara sholatnya kembali seperti orang awam?" Itu pertanyaan. Kenapa Ustadz sholatnya kembali seperti orang awam? Kalau sujud, kedua kakinya direnggangkan. Kalau mulai Al-Fatihah mengeraskan basmalah, dan terus dan hal-hal yang lainnya. Kenapa? Saya bilang, apa perbedaan sholat saya dengan sholat Anda? Yang saya ketahui saat sunnah Rasulullah bukan begitu. Lihat, yang saya ketahui sunnah Rasulullah bukan begitu. Ini karena orang awam yang tidak tahu sehingga mereka menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Nah, di sini ternyata memang benar apa yang dikatakan para ulama, penting sekali ketika kita mempelajari ilmu itu, mempelajarinya dengan runut, dengan ketertiban, membangun kerangka ilmu itu dari pondasinya, kemudian naik tiang-tiangnya, kemudian naik membangun temboknya, dan terus begitu sampai benar-benar menjadi sebuah istana ilmu di dalam jiwa dan diri seseorang. Tapi jikalau ilmu itu tidak dibangun dengan runut, nah ini sangat berbahaya sekali. Sehingga tidak cukup dalam berkehidupan sekarang kita mempelajari ilmu yang berkaitan dengan ilmu yang wajib hanya sebatas
Tata cara sholat begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 selesai. Mungkin ini bisa diterapkan bagi orang-orang yang sudah terlanjur tua, tidak akan bisa membedakan dan susah untuk membuat kerangka-kerangka ilmu dalam benaknya. Tidak mengapa diajarkan tata sholat sesuai yang kita fahami tentang sunnah Rasulullah, nggak ada masalah. Tapi bagi anak-anak muda, bagi yang masih dimiliki kekosongan waktu, kekosongan jiwa, kecerdasan dalam berpikir, jangan sampai diajari hal-hal ilmu yang mendasar. Yang penting begini, sunnahnya Rasulullah SAW dari awal sampai akhir, tanpa membedakan ini hukumnya rukun ya, ini hukumnya syarat, ini hukumnya sunnah, ini hukumnya makruh, ini khilaful aula, ini pembatal dan seterusnya. Sehingga kalau kita melihat para ulama ketika membagi ahkamut taklifiyah, hukum taklifi menjadi 5, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Kemudian membagi ada di sana hukum-hukum yang qat'i, yaqini, tidak bisa diganggu gugat, ada hukum dhanni yang dia bisa diperdebatkan. Sebagian orang mengira ini justru upaya-upaya untuk kita menjauhkan dari agama. Kenapa? Karena kita nggak perlulah dirinci-rinci begitu. Yang penting ada sunnah Rasulullah, terapkan. Terlepas apapun itu. Benar, itu teorinya. Ketika kita mendengarkan satu sunnah Rasulullah SAW, kita berupaya untuk menerapkan. Itu benar. Tidak ada kendala, tidak ada masalah di situ. Tapi yang menjadi masalah ketika nanti kita menganggap suatu sunnah itu nanti kewajiban. Dan kemudian dari keyakinan ini juga menghasilkan sikap lain ketika menyikapi orang yang tidak melakukan seperti apa yang kita lakukan. Nah, ini menjadi masalah besar. Sekali lagi, ini babnya adalah babu tazkiyatun nafas. Karena dalam tazkiyatun nafas nanti akan diajari bagaimana seorang itu menghilangkan dan membersihkan dirinya dari salah satu sifat su'udzan, berburuk sangka. Termasuk berburuk sangka kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya dalam fikih pun ada singgungannya. Sebagai contoh, para ulama fikih membahas bahwasanya hukum asalnya seorang yang safar sekalipun sudah melebihi dari ketentuannya, tetap diutamakan sholat itu pada waktunya, tidak dilakukan jamak. Tetap pada waktunya, sekalipun nanti ada ketentuan. Kalau di dalam Syafi'iyah kalau sudah sampai 3 marahil begitu, lebih diutamakan qasar salat, mengqasar salatnya. Tapi kalau menjamak salat, tetap diutamakan salat itu dilakukan pada waktunya. Di antara pengecualian bahwasanya seorang musafir itu diutamakan untuk menggabungkan salat apabila ia mendapati hatinya itu menolak untuk melakukan keringanan yang Allah berikan. Kata ulama Syafi'iyah di sini, apabila seseorang merasakan hatinya ini tidak enak, tidak plong menerima dengan rukhsah dan keringanan Allah, maka di sini ia memaksa jiwanya untuk melakukan keringanan itu. Justru memaksa. Justru memaksa jiwanya untuk melakukan keringanan itu. Ini untuk apa? Untuk salah satu cara menepis nanti buruk sangka kepada Allah. Karena nanti kalau diikuti terus, ini bisa sampai ke derajat kekufuran. Masa iya Allah mensyariatkan hal ini kok menjadi ringan sekali? Sudah dikasih 2, habis itu 2 digabungkan jadi di satu waktu. Kenapa tidak 2 dipisahkan, kan sudah ringan? Nah, ke arah sana ini ada. Makanya para ulama fikih pun sudah mengantisipasi. Maka mereka mengatakan hukum asalnya menjamak sholat itu adalah apa? Itu hukum asalnya mubah, diperbolehkan. Tapi utamanya ia melaksanakan sholat pada waktunya sekalipun dalam keadaan safar. Namun ada keadaan-keadaan tertentu diutamakan menjamak sholat. Di antara keadaannya adalah ketika ia melihat hatinya ini tidak rela untuk menjamak sholatnya. Bukan menolak ya, kalau menolak syariat ini bisa kekufuran.
Kalau dia menolak, oh nggak ada apa menjamak sholat, ini bisa sampai derajat kekufuran. Tapi ia merasa dirinya ini nggak enak kalau mau melakukan jamak sholat. Hadis ini justru dikatakan para ulama, ia dianjurkan untuk memaksa dirinya untuk melakukan jamak sholat, untuk menundukkan jiwanya dalam ketentuan Allah. Nah, ini bagian dari tazkiyatun nafas yang masuk di dalam fikih. Makanya membersamai ini semua adalah penting, sehingga orang itu berjalan dalam belajarnya, selain dia memiliki ilmu akidah, ya, keyakinan-keyakinan yang diyakininya, dan ilmu fikih, ilmu-ilmu yang itu terapan yang dikerjakannya, kemudian juga ilmu tazkiyatun nafas yang ini menjadi perisai dari berbagai macam godaan. Kalau di akidah godaannya biasanya berdebat. Kalau di fikih biasanya godaannya adalah mencari keringanan. Dua penyakit ini diselesaikan di tazkiyatun nafas. Dua penyakit ini diselesaikan di tazkiyatun nafas. Kalau tazkiyatun nafas tuntas dan dipelajari secara runut dan bertahap sebagaimana mempelajari fikih dan akidah, maka insya Allah azza wa jalla harapannya penuntut ilmu itu lengkap dengan perangkatnya yang tiga tadi. Tapi yang menjadi masalah, seringkali ini tidak dibersamai, hanya fokus kepada akidah saja, atau fokus kepada fikih saja, atau fokus kepada keduanya. Sedang tazkiyatun nafas ini hanya sebatas selingan, sesekali ada nasihat, sesekali ada. Padahal para ulama rahimahullahu tabaraka wa ta'ala sudah merumuskan kitab-kitabnya dari yang dasar, lanjut sampai yang berikutnya. Maka ini pentingnya tazkiyatun nafas dalam para penuntut ilmu, begitu juga para pemula ketika hadir di majlis-majlis taklim. Karena ini bagian dari ilmu yang wajib, sebagaimana disebutkan kemarin, sebagaimana ilmu akidah itu dalam rincian tertentu wajib, ilmu fikih dalam bagian tertentu wajib, maka ilmu tazkiyatun nafas dalam rincian tertentu juga menjadi kewajiban. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, dan semoga Allah azza wa jalla menuliskan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu bersyukur atas karunia dan anugerah yang Allah azza wa jalla limpahkan kepada diri kita. Sampai di sini kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.